Oh, kalau bicara masalah akte mungkin gini, itu kan jadi ibu tiri Farel itu menjelaskan bahwa Farel ini anak di luar nikah, anak. Nah, dari situ kalau kita ambil dari catatan apa pengetahuan hukum ya, mungkin Mbak Cornelia lebih paham ya. Tapi mungkin tidak tahu ada kejanggalan-kejanggalan yang bisa dibilang ya mengganggu semuanya gitu. Kenapa nggak dari dulu Mas Rais mungkin saya tahu ada ya bisa dibilang sesuatu yang aneh gitu yang bisa ditelisik, bisa ditelusuri. Saya tahu semua apa kebiasaan mereka itu saya tahu semua karena saya cukup lama ya. Saya sering ke sana juga tapi kayak bukan ranah saya untuk itu gitu loh. Untuk menjelaskan itu ya. Saya bahkan menunggu ketika Farel itu dewasa nanti dia akan tahu tahu yang mana yang baik buat dia, yang mana yang buruk buat dia. Dia sekarang kan sudah didewasakan oleh keadaan. Bahkan anak sekecil itu harus dia ketika dia ngamen dulu umur 8 tahun, dia membayar hasil pendapatan ngamennya itu untuk membayar cicilan orang tuanya. Gitu. Ada hal-hal yang belum bisa saya ungkapkan mungkin suatu saat ya mungkin akan terungkap dengan sendirinya ya sudah mungkin nggak bisa saya ungkapkan sekarang. Tapi di media juga dia mengatakan jadi seolah-olah kayak mensomasi abang nih terkait dengan baik. Oh dengan senang hati, berarti dia memang sedang membongkar aibnya sendiri berarti. Saya dengan senang hati kalau dia somasinya dari segi apa, bukti apa, saya ada di frame itu, ada bisa nggak dia membuktikan bahwa saya ngomong ada di frame? Nggak ada, saya di luar frame podcastnya Farel. Farel itu podcast itu atas keinginan sendiri bahwa dia tidak tahan lagi menyimpan beban yang dia miliki. Pada saat mereka mengambil sertifikat dia di bank, terus mereka perpanjang diam-diam, terus orang banknya kasih tahu ke kita itu dia itu sampai pernah nangis gitu loh. Salah dia apa sampai diperlakukan seperti itu, kurang baik apa? Gitu loh. Ya buktilah sendirilah kenapa dia masuk penjara. Kalau dia ayah yang baik, nggak mungkin dia sampai di penjara. Dan juga terkait dengan manipulasi apa namanya akte kelahirannya. Oh, kalau bicara masalah akte mungkin gini, itu kan jadi ibu tiri Farel itu menjelaskan bahwa Farel ini anak di luar nikah, anak. Nah, dari situ kalau kita ambil dari catatan apa pengetahuan hukum ya, mungkin Mbak Cornelia lebih paham ya. Kalau yang saya baca istilahnya kalau tidak ada ikatan perkawinan resmi secara hukum berarti anak itu bernasabnya ke ibu. Benar nggak Mas? Betul, betul. Benar ya? Betul. Nah, dari situ berarti kenapa di akte kelahiran Farel ayah kandung Joko Suyoto, ibu kandung Siti Mujayana. Sementara dia sendiri yang mengungkapkan ke media bahwa Farel itu anaknya selingkuhan Joko Suyoto. Coba, dari situ kan cukup jelas ya. Gitu. Mungkin Mbak Cornelia bisa menjelaskan seperti apa. Belum lanjut nih kenapa ibu kandungnya kemana nih? Ibu kandung dan ada ibu tiri gitu. Ibu kandung itu kan sudah bertemu Farel tahun ketika Farel itu berulang tahun ke-15 ya Mbak. Farel itu dipertemukan dengan ibu kandungnya. Ada. Jadi itu masa lalu mereka. Masa lalu mereka kalau bicara kenapa mereka sampai berpisah dulu mungkin lebih bagus langsung ke ibu kandungnya yang menjelaskan. Walaupun saya sudah tahu, sudah pernah dijelaskan, tapi saya kayaknya bukan kapasitas saya menjelaskan, biar beliau aja menjelaskan. Oke, lalu hadir dan ingin mengajak berdiskusi ke KPRI buat laporan apa nih? Malam ini kita berdiskusi ini sebenarnya saya sudah melakukan pelaporan ke Komnas Anak DKI Jakarta untuk kasus Farel Prayoga dan malam ini itu diskusi aja. Karena kan Ibu Cornelia ini kan juga lawyer ya, advokat anak. Jadi beliau lebih paham langkah-langkah apa yang bisa melindungi Farel ini secara hukum gitu. Sedikit aja secara normatif apa sih yang diadukan? Sedikit aja secara normatif aja. Ya apa yang diadukan ya terkait apa yang dibicarakan Farel di podcast Denny Sumargo sudah cukup jelas di situ. Otomatis ya anak ini sebenarnya dari anak umur 8 tahun sudah harus bekerja untuk menanggung keluarga. Sebenarnya kan itu hal yang sudah tidak benar ya. Harusnya anak itu ya saat dia bermain, belajar gitu ya. Karena kan dia sendiri yang menceritakan jam 2 malam. Dia harus bangun untuk, tadinya dia keinginan sendiri untuk ngamen. Tapi lama-kelamaan dijadikan kewajiban. Dan kembali lagi, kalau ini bukan omongan saya. Omongan Farel di podcast Denny Sumargo. Bisa dilihat kembali. Oke, gimana nih Kak podcast Farel Prayoga dengan orang tuanya
persisiannya tidak ada intinya. Iya, sedih ya pastinya, karena biar bagaimanapun kan seorang anak itu memiliki hak ya, banyak hak yang eh, ya memiliki hak bermain, belajar dan sebagainya gitu. Jadi ya harus memiliki kebebasan itu ya untuk menikmati masa kecil yang indah, untuk masa depan yang cerah. Jadi melihat permasalahan ini memang kita mencoba memberikan perlindungan terhadap Farel lebih ke apa ya, untuk tetap mendapatkan hak-haknya dan juga menjaga kondisi psikisnya, terutama karena kesehatan mental seorang anak itu memang yang utama ya untuk menjalankan aktivitasnya sehari-hari, kehidupannya sehari-hari, dan bagaimana anak itu kan masih dalam kondisi yang tumbuh berkembang, terus juga apalagi dia kan anak yang talentanya tinggi ya, potensial gitu. Jadi masih apa ya, punya apa semangat berkarya, energinya juga masih besar sekali untuk berkarya gitu kan, berkarir. Walaupun saya juga menegaskan di sini bahwa pendidikan ya, sekolah itu nomor satu, walaupun juga sudah sibuk nyanyi dan sebagainya, tapi pendidikan itu yang utama ya gitu untuk sekolahnya. Nah makanya jangan sampai hak-haknya itu terampas karena permasalahan keluarga ini. Jadi saya kita mencoba mencari jalan yang terbaik lah untuk penyelesaiannya ini gitu. Sebagai ketua, perlindungan bentuk apa sih yang akan diberikan kepada ketua? Ya tentunya kita menjaga supaya dia terhindar dari konflik-konflik baru yang berpotensi untuk mengganggu ketenangan hidupnya. Dan juga mungkin ada masalah-masalah yang sudah terjadi yang melibatkan yang bisa berpotensi untuk merusak hak-haknya ya gitu, untuk mendapatkan hak-haknya, dan juga mengganggu konsentrasi untuk bekerja, belajar dan sebagainya. Ya itu kita upayakan supaya itu tidak terjadi ya untuk kedepannya gitu. Dan juga itu tadi ya, kita akan terus memantau ya kondisi psikisnya gitu. Mungkin kita akan melakukan assessment lagi ya nanti ke depannya gitu. Karena intinya juga sebetulnya kan perlu sering diajak ngobrol juga ya, harus dikasih dukungan support system lah gitu. Harus banyak diajak ngobrol, mengeluarkan isi hatinya, jangan dipendam, ada apa yang kamu rasakan gitu. Ya kita support dari sisi itu, dan juga membantu supaya tidak mendapatkan mungkin dia merasa terganggu oleh hal-hal ya yang terjadi sekarang ini, itu supaya itu tidak terjadi lagi. Ya. Di mana kan ada perdamaian yang diharapkan. Berarti dalam arti apakah ada langkah hukum mediasi antar kedua belah? Ya itu kita akan lakukan mediasi tentunya, tapi juga tidak memungkinkan juga untuk kita melihat juga apakah ada hal-hal atau potensi atau mungkin sudah pernah terjadi sesuatu kekerasan misalnya, baik itu psikis atau fisik, itu juga perlu kita dalami lagi seperti itu. Karena biar bagaimanapun ada hal-hal yang memang bisa selesai keluargaan, ada hal juga yang memang harus dipertanggungjawabkan secara hukum itu, tapi kita harus lihat lagi gimana. Tapi ya kami sih berharap semua bisa selesai baik-baik, untuk yang terbaik untuk semuanya, tapi yang terutama itu untuk ya anak ya, yang terbaik buat anak gitu. Cara hukum manipulatif akte kelahiran sendiri gimana yang menanggapinya? Apakah ada proses hukumnya? Iya, seharusnya kalau itu memang dugaan itu memang itu benar terjadi, ya tentunya harus diproses lah secara hukum. Itu tidak boleh ya gitu. Itu melanggar gitu.